Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA 9, 11 IPS 1 sampai dengan 3. Selamat bertemu pada tahun ajaran baru untuk pertemuan yang kedua kali ya. Karena pertemuan kemarin pada tanggal 13 Juli itu kita sudah mulai materi. Akan tetapi untuk materi kelas 11 ini ya dimulai dengan materi embedding system ya, embedded system. Mari kita lihat di Google Classroom. Di Google Classroom kelas 11 ya. Kelas 11. Nah, ini sama seperti kelas 10. Jadi kalian diminta untuk terdaftar di Discuss ya. Jadi Bapak tidak perlu menjelaskan kembali ya, di Discuss itu kalian sudah, Bapak yakin sudah bisa membaca dan melakukan registrasi di daftar Discuss blog saranadata.com. Nah, siswa yang terhubung dengan Classroom dan Discuss wajib menampilkan foto dan nama lengkap. Jadi tidak boleh menggunakan nama atau foto orang lain ya. Jadi harus menggunakan nama pribadi dan foto pribadi, foto sendiri ya maksudnya. Nah, untuk materi bisa dilihat di Classroom ya. Mana ini? Oke, di Discuss ini ada klik Discuss ya. Kemudian di sini akan masuk ke blog. Oke, nanti ini akan Bapak rapihkan ya untuk komentar-komentarnya. Jadi satu kelas satu komentar, satu kelas satu ruang komentar juga, supaya tidak terlalu tidak terlalu rame gitu ya komentar-komentarnya. Oke, kemudian untuk materi kelas 11 ada di menu kelas 11 ya. Kelas 11 MIPA 9 ada di kategori ini. Nah, kita lihat dulu materinya. Struktur materinya ada di menu download ya. Nah, di sini nanti sambil berjalan ini akan terus diupdate. Untuk mapel kelas 11 kita akan belajar mengenai embedded system, kemudian topologi jaringan ya, kemudian model dan prediksi data, algoritma, pemrograman 1 dan 2 ya. Kemudian ada hak kekayaan intelektual, berpikir komputasi, dan praktek lintas bidang. Nah, untuk materi kali ini yaitu materi sistem tanam ya, atau embedded system. Kita klik di kategorinya, kategori kelas 11 MIPA 9. Nah, ini ya. Ini adalah materi kita kali ini. Klik baca. Nah, ini materi mata pelajaran informatika kelas 11 MIPA 9, yaitu embedded system. Oke, ini bisa diperbesar ya. Nah, seperti ini PowerPoint-nya. Kemudian Bapak tidak perlu memperkenalkan diri lagi, atau perlu?
Oke, kalau bagi yang belum diajar sama Bapak, nama Bapak Diki Novian Hidayat ya. Nah, nanti bisa lihat profilnya lah ya di blog. Nah, Bapak mengajar mapel informatika untuk kelas 11 MIPA 9 dan 11 IPS 1 2 3. Kemudian untuk tahun ajaran baru 2020-2021, Bapak ditugasi menjadi wali kelas 10 MIPA 1. Oke, kembali ke materi ya, embedded system. Apa yang akan dipelajari dari embedded system? Pertama, kita akan mengenal embedded system ya. Kemudian yang kedua microcontroller. Yang ketiga yaitu Arduino. Oke. Apa itu embedded system? Pengertian embedded system, sejarah sistem tertanam, kemudian aplikasi sistem tertanam pada industri. Oke, nanti Bapak jelaskan ya tahap demi tahapannya. Kemudian yang kedua, kategori embedded system. Di dalam kategori embedded system ada kategori secara mandiri atau standalone, kemudian ada real time, ada networking, kemudian ada mobile device. Kemudian bagaimana arsitektur embedded system? Arsitektur perangkat keras, hardware arsitektur, kemudian arsitektur perangkat lunak, software arsitektur. Kemudian, nah sekarang ada yang tahu apa yang namanya sistem embedded atau embedded system? Embedded system itu adalah sistem yang menempel di sistem lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Embedded system merupakan sebuah sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronik. Kata embedded menunjukkan bahwa dia merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri. Embedded system biasanya merupakan application specific system. Jadi sistem aplikasi sistem yang spesifik yang didesain khusus untuk aplikasi tertentu. Contoh sistem atau aplikasi lainnya adalah instrumentasi medik. Itu ya, atau medical instrumentation. Atau proses control. Nah, atau automatic control dan perangkat komunikasi yaitu networking and communication system ya. Ini berbeda dengan sistem digital yang didesain secara general purpose atau secara umum ya. Nah, embedded system biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller yang nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu microcontroller ya. Embedded system dapat memberikan respon yang sifatnya real time. Embedded system banyak digunakan pada peralatan digital seperti misalkan jam tangan, kemudian running text dan jam dinding dan sebagainya ya. Nah, itu mengenai embedded system. Oke, untuk definisi dicukupkan dulu sekian. Minggu depan kita akan tambah lagi, sering-sering lihat blog informatika ya. Apa saja yang update untuk kelas 11 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.